Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Gregorius Yendri SE, MSI, AK selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Keuangan. Perkenalkan, nama saya Novita Muhammad dengan NPM 0227221103. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Seminar Keuangan dengan judul proposal saya pengaruh pengelolaan modal usaha dan sikap kewirausahaan terhadap perkembangan pendapatan UMKM. Studi pada Mitra HNI di Kecamatan Ternate Utara. Bab 1, pendahuluan latar belakang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di daerah seperti Kota Ternate. UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal. Namun dalam praktiknya banyak UMKM menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengelolaan modal usaha dan kemampuan kewirausahaan pelaku usahanya. Modal usaha merupakan faktor fundamental dalam membangun dan mengembangkan suatu bisnis. Tanpa ketersediaan dan pengelolaan modal yang mampu, operasional usaha akan terganggu, baik dalam hal pengadaan bahan baku produksi maupun distribusi produk. Besarnya modal yang dikelola juga berdampak langsung terhadap kapasitas produksi dan variasi produk yang dapat ditawarkan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan pelaku UMKM. Oleh karena itu, pengelolaan modal usaha yang tepat menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas UMKM tersebut. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengelolaan modal usaha terhadap perkembangan pendapatan UMKM Mitra HNI di Kecamatan Ternate Utara. Yang kedua, bagaimana pengaruh sikap kewirausahaan terhadap perkembangan pendapatan UMKM Mitra HNI di Kecamatan Ternate Utara. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengelolaan modal usaha dan sikap kewirausahaan secara simultan terhadap perkembangan pendapatan UMKM Mitra HNI di Kecamatan Ternate Utara. Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan modal usaha terhadap perkembangan pendapatan UMKM Mitra HNI di Kecamatan Ternate Utara. Yang kedua, tujuan penelitian yang kedua mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap kewirausahaan terhadap perkembangan pendapatan UMKM Mitra HNI di Kecamatan Ternate Utara. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan modal usaha dan sikap kewirausahaan secara simultan terhadap perkembangan pendapatan UMKM Mitra HNI di Kecamatan Ternate Utara. Bab 2, kerangka teoretik modal usaha. Modal usaha dalam menjalankan sebuah usaha, salah satu faktor pendukungnya yang dibutuhkan adalah modal. Jika kita diibaratkan memulai suatu usaha dengan membangun sebuah rumah, maka adanya modal menjadi bagian fondasi dari rumah yang akan dibangun. Semakin kuat fondasi yang dibuat, maka semakin kokoh pula rumah yang dibangun. Begitu juga pengaruh modal terhadap sebuah bisnis. Keberadaannya menjadi fondasi awal bisnis yang akan dibangun.
Beberapa modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis antara lain tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan, non-marking serta modal uang. Namun kebanyakan orang terhambat memulai usaha karena mereka sulit untuk mendapatkan modal usaha tersebut. Yang berikut sikap kewirausahaan. Sikap kewirausahaan ini mencerminkan karakter dan perilaku usaha dalam menghadapi resiko, mencapai peluang, berinovasi serta bekerja keras untuk mencapai tujuan usaha. Karakter yang ditunjukkan dalam sikap ini antara lain kepercayaan diri, kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Sikap tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan usaha, khususnya dalam meningkatkan pendapatan tersebut. Berikut perkembangan pendapatan. Pendapatan merupakan aspek fundamental dalam dunia usaha yang mencerminkan hasil akhir dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Dalam perspektif ekonomi, pendapatan adalah jumlah uang atau nilai yang diterima oleh seseorang atau badan usaha dari berbagai aktivitas produktif seperti penjualan barang, jasa, investasi atau sumber lainnya. Dalam konteks UMKM, pendapatan biasanya bersumber dari hasil penjualan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Menurut Madiasmo 2002, perkembangan pendapatan dalam sektor UMKM dapat dianalisis melalui peningkatan laba bersih, kemampuan mempertahankan atau memperluas pasar, efisiensi operasional, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Perkembangan pendapatan juga berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang sehat, strategi pemasaran yang efektif, serta kemampuan pelaku usaha dalam membaca peluang pasar. Berikut bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data berbentuk angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengukur sejauh mana hubungan antara variabel secara objektif dengan menggunakan teknik statistik. Berikut jenis penelitian. Asosiatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel independen, yaitu modal usaha X1 dan sikap kewirausahaan X2 terhadap satu variabel dependen, yaitu perkembangan pendapatan Y. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berusaha mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menguji hubungan kausal antara variabel yang telah ditentukan. Berikut jenis dan sumber data. Jadi dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa informasi numerik yang dapat
numerik yang dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik untuk menguji hubungan antara variabel. Penggunaan data memungkinkan peneliti untuk menggali hubungan yang lebih jelas antara variabel-variabel penelitian dan memberikan gambaran yang lebih objektif serta dapat digeneralisasi data yang diperoleh berupa angka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik-teknik statistik yang sesuai. Penelitian ini mengandalkan dua sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis data tersebut. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau responden yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu para mitra HNI di Kecamatan Ternate Utara. Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan pengumpulan informasi secara langsung melalui instrumen utama penelitian, yaitu kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan variabel yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu modal usaha, X1, sikap kewirausahaan X2, dan perkembangan pendapatan Y. Data sekunder. Yang berikut data sekunder. Selain data primer ini, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data sekunder berguna untuk mendukung analisis dan memberikan konteks tambahan yang memperkaya hasil penelitian tersebut. Baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.